Sep Basranto. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Salam satu wajan. Kali ini saya biasa nih merebus empek-empek ya, bikin empek-empek. Jadi saya bikin live sebentar saja nih. Aduh, biar sambil ngantuk, nunggu waktu. Ini empek-empeknya menul-menul direbus. Uhuy, Edoy. Edoy selalu setia pokoknya mah. Yang harapan terus kopi ya, Edoynya. Menu Edoy deh. Jadi ini empek-empeknya menu ya. Alias gemoy-gemoy. Ntar saya gedein dulu apinya. Jadi ini stok saya udah habis lagi ya Edoy. Ini saya sampai bosen nih bikin empek-empek mulu. Empek-empek. Sampai bosen bikin, waduh ini muter-muternya nih, makanya nggak saya bikin ini. Ini tangannya sampai itu tepung terigu tepung sagunya ya pada nempel di tangan. Oke, buat Apis Motor Channel terima kasih. Sep sore. Ya abdi mah bade oseng ampas kecap Wah oseng ampas kecap. Waduh. Kok ampas kecap Edoy? Ya, itu tadi tuh ada temen itu, mungkin Aida udah kenal itu si Kimochi Jepang. Dia di Jepang lucu kayak di Garut. Jadi aprak-aprakan ke sawah ya. Ngambil tutut. Jadi emang di bagian pesawahan di sana. Jadi saya juga wah seru sekali tuh. Berteman sareng Kang Japan tuh. Oke, buat Bang Apis. Terima kasih ya sudah hadirnya. Nah, ini saya ini bikin pack ini ngerebusnya itu kurang lebih 30 menit ya. Biar dia mateng sampai ke dalam-dalamnya ya. Kalau nggak 30 menit kurang mateng. Halo Dek Warno, gimana sehat? Ya syukur alhamdulillah ya. Ya syukurlah, terima kasih ya kalau sehat ya. Di mana Dek Warno, di Bogor apa di Kebumen? Ngawi. Ya, ini masih terus. Ya, ini baru berjalan. Saya pakai timer ini baru berjalan 12 detik, 12 menit ya. Oke. Oh, Ngawi ya. Ya salam ya sekeluarga ya. Pak Dek Warno. Oke, Edoy, ampas kecap. Aduh, saya penasaran nih ampas kecap pakai apa nih bikinnya, bahan-bahannya. Ya, alhamdulillah, amin, sehat-sehat. Biarkan dulu ini, dan saya masih menyiapkan. Nah, jadi ini teman-teman untuk ngisinya si kuning telurnya diginiin. Nah, ini ada kuning telur. Jadi saya pecah-pecahin. Nah, ini untuk ngisi isiannya ya. Jadi ini biasa Mbak Andini, terima kasih. Tidak asing lagi saya bikin empek-empek. Nah, jadi ini si telurnya diginiin, saya pecah-pecah. Oke, suka masak, selamat sore, terima kasih. Buat suka masak saya tambahkan ya sebagai moderator. Jadi ini telurnya ini besar ukurannya, jadi si kuningnya saya ambil dan si putihnya diambil separohnya ya, setengahnya. Soalnya ngisinya ini suka pecah, suka bocor. Nah, jadi saya ambil setengah saja untuk isian telurnya ya. Sengaja saya nggak aduk, biasanya ada yang diaduk ya, dicampur. Tapi ini saya bikin utuh saja karena bikin empek-empeknya porsinya besar-besar. Ini bikin pempek terus.
juragan jambu, juragan jambu. Bu Tati, Tati Suidi Aedoy, Bunda Tati halo. Ya, terima kasih buat Bu Tati Suidi ya sudah hadir. Jadi ini saya masih ngerebus empek-empeknya, direbus terus. Nah, ini biar apa? Biar ngembang ya. Ini masih tinggal 9 menit lagi. Ya, cuma 9 menit lagi. Biar ngembang dulu. Oke, jadi ini hasilnya ya tadi kayak begini tuh. Ini hasilnya udah saya kukus. Ini harus ditutup ya, nanti harus ditutup dan nanti dipastrikin satu-satu. Nah, ini hasilnya begini. Gede. Ini besar-besar ya. Oke, suka masak. Oke. Manto host Bunda Srek, terima kasih. Anas Syed, waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ahlan wa sahlan, terima kasih. Oke, saya kasih moderator. Suka masak pasti mantap ini Kak Host. Ya ini empek-empek ini jadi favorit juga. Ya terlalu favorit tapi saya bikinnya kok sampai kejar-kejaran ya bikin empek-empek ini. Selalu dicari nih terutama sama para ibu-ibu dan para bapak-bapak juga pada seneng. Yang muda-mudi juga pada seneng ya empek-empek, semua kalangan suka. Ya, Anas Suidi, Anas Said, ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Oke, terima kasih buat Mbak Tati Suidi. Ya, mungkin Mbak Tati Suidi tinggal di Arab Saudi ya, di sana. Oke, jadi jauh sekali. Terima kasih dan channelnya sama ya, masak memasak. Mbak Tati Suidi suka menghadirkan masakan Timur Tengah ya. Saya juga suka tuh. Ada nasi biryani ya, nasi mandi. Ada kabab, enak. Suka makan pasti mantap ini Kak Host. Ya ini lumayan. Jadi ini bahannya tadi saya tulis, jadi bahannya untuk 1 kilo di deskripsinya. Mungkin sudah pada paham ya teman-teman. Jadi saya gunakan 1 kilo ikan tenggiri, saya giling halus dan saya pakai sagu tani 500 gram ya. Jadi perbandingannya 1:5 ya teman-teman. 1:5. Nah dalam 1 kilo itu kalau segede-gede gini dapat 12 ya atau 15. Ini jadi 15 porsi. Nah di sini harga jualnya lumayan, harga jualnya tinggi. Jadi kalau di Indonesia kan kira-kira 145.000 nih. Ya ini satu gini 145.000 teman-teman, satu gini ya. Jadi harganya bisa 145.000 atau alias di sini 1.400 yen. Nah, jadi empek-empek segede gini Aedoy ini harganya 140.000. Bayangin ya, itu segini ada yang beli nggak di Indonesia nih 140.000 nih. Oh, kalau deket makannya ya nolnya ngegorolong ya. Jadi di sini ya sesuai ya, jadi emang bahannya juga mahal di sini. Di sini beli ikan tenggirinya aja 1 kilo hampir 170.000 1 kilo. Nah, jadi ikannya emang mahal ya. Ikannya emang mahal, jadi 170.000 kotor ya. Tapi kalau dibersihkan itu paling dapat setengah kilo ya. Jadi harganya itu lumayan. Tadi saya masih ada
Ada apa? Oke. Jadi ini memerlukan waktu lumayan. Kalau lagi banyak, saya ini pakai ininya dua panci ya. Kalau dapat ikannya banyak, karena ikannya di sini susah teman-teman. Maksudnya musim-musiman ya. Ikan tenggiri itu musim-musiman. Jadi musim-musiman ya ikan tenggirinya. Oke, buat Mbak Dea, terima kasih. Mbak Dea Tesalonika, tenggiri di situ Bondo lagi murmer, hos. Ku kirim nitip bus malam ke Blitar sekilo dan nelayan 6.000. Oh iya, di sana murah ya, di sini mahal. Sini ya itu tadi saya beli 1 ekor aja hampir 170.000 ya, kurang lebih 1 kilo lah, atau 1 kilo berapa, tapi itu kotor ya, masih utuh 1 ekor. Saya bersihkan ya dapat setengah kilo bersih. Oh, di Blitar 40.000 ya 1 kilo. Bunda Tati besok upload biasa, ada telur barendo. Oke, jadi di sini emang mahal-mahal nih lumayan. Jadi untuk apa? Karena kalau nggak ada ikan tenggiri kurang enak ya empek-empeknya. Mungkin kalau itu bisa diganti dengan ikan yang lain, ikan kakap atau apa, mungkin dia juga bisa, tapi kurang apa ya, kurang berasa ya. Jadi hanya ikan tenggiri saja. Ada sih ikan di atas ikan tenggiri, namanya ikan apa, ikan balida atau apa ya, saya lupa itu. Tuh teman-teman, jadi ini pas 2 menit lagi. Nah ini kalau udah begini, ini udah mulai ngambang bener, ini udah mulai. Ini apinya harus agak digedein dikit biar ke dalamnya matang. Dan biar memastikan matang ke dalamnya, saya tusuk. Nah, ada tusukan sate panjang. Nah, saya tusuk. Nah, karena kadang-kadang di dalamnya masih mentah ya, tapi enggak, ini udah 25 menit 30 menit pasti matang telurnya. Ya, saya tusuk-tusuk dulu ya. Nah, ini ditusuk-tusuk. Nah, Bu Is, terima kasih buat Bu Is sudah hadir. Ya, pokoknya salam sehat selalu ya buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. Jainal Kreator Misteri, terima kasih. Bang Jainal Kreator Misteri, silahkan. Terima kasih Bang Jainal. Nih, kalau nggak salah nih Bang Jainal tuh malam. Ini ditusuk-tusuk ini biar memastikan di dalamnya si telurnya itu mateng ya. Kadang-kadang suka apa, masih ada yang meleleh, tapi ini karena di waktu 25 menit ya udah pasti mateng ya. Itu hanya trik saja biar kelihatan apa dia mateng enggaknya, manualnya ya begini pakai lidi ya, padahal saya udah kasih waktu 25 menit dari mulai apa merebusnya, kasih waktu 25 menit dan langsung matang. Nah, biasanya nanti sebentar lagi ada bunyi-bunyi. Mbak Dea menyapa Jainal, halo Jainal, nanti aku dagang ya. Bu Is, Bang Jainal terima kasih. Dea Tesalonika, Bu Is sayang. Edoy, salam sehat dari Bang Jainal Kreator Misteri. Nesia Kik, Mbak Nesia Kik, assalamualaikum Sep, waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Nesia, Teh Nesia Kik sudah hadir. Nanti ditunggu ya, saya pesen tiramisunya. Karena saya lupa ya bikin tiramisu. Nah, mungkin Nesia Kik masih ingat. Coba kapan-kapan boleh dibikin itu tiramisu. Nah, wah ini sudah bunyi, ada bunyinya tuh titit titit titit. Nah berarti ini udah 25 menit ya.
Nah, tuh teman-teman kan kedengeran suaranya. Nah, udah saya angkat dulu. Ini ada apa? Oke. Nah, ini diangkat satu-satu. Kecilin dulu apinya. Udah saya matiin nih si timingnya ya. Nah, udah jadi tinggal ngangkat nih. Udah 25 menit, udah bunyi, jadi udah yakin mateng ya. Oke. Buat Bang Yanto Gimbal terima kasih. Buat Bang Yanto terima kasih. Siap. Siap Teh Nesiakik, terima kasih. Kapan-kapan saja kalau ada waktu. Boleh-boleh. Saya di sini sempat bikin dulu, tapi dulu ya udah beberapa tahun yang lalu, tapi kok sekarang malah lupa lagi. Karena nggak disimpan ya. Maksudnya nggak pernah bikin lagi jadi lupa. Dapur Bunda HR, assalamualaikum. Mas Sep, terima kasih. Buat Anggra ini terima kasih. Sepes Ranto, Bunda Anggra ini gabung, terima kasih. Terima kasih hadirnya. Saya tambahkan sebagai moderator ya Bunda Anggra ini. Masak apa Sep? Ini biasa empe-empe Bunda HR, nggak aneh lagi masakannya. Empe-empe. Nah ini udah biar di situ dulu ya si airnya. Dan saya ngegulung-gulung dulu ya. Nah, ini ada empe-empenya. Biarkan dulu. Saya ukur. Jadi ini saya masih gulung-gulung. Ini digulung-gulungnya biasa di sini ya. Nah, diputar-putar. Nah, ini diulenin kembali. Nah, jadi nguleninnya nggak bisa pakai sarung tangan ya teman-teman. Kalau pakai sarung tangan dia nggak berasa nggak berasa megangnya nih saya. Jadi saya lepas sarung tangannya nggak apa-apa dah. Nah, oke buat Akusia terima kasih. Buat Akusia terima kasih. Oke, ya saya bulat-bulat dulu. Ininya apa? Tekniknya. Nah di sini saya puter-puter. Nah ini diputer-puter ya. Buat Bunda HR sama ini diputer-puter juga kan. Tapi ini nggak diemplok-emplok ya. Oke, ini tinggal diputer-puter saja. Oke, ini diputer-puter. Udah diputer-puter, ini diputer-puter kembali. Nah, diputer-puter kembali ya. Tapi ini biar ada lubangnya seperti biasa yang sudah saya ibu jari saya masukin. Nah, saya putar-putar kembali. Nah, begini ya teman-teman. Nah, jadi ya, caranya begini ya. Jadi dibikin kayak jambu dulu. Ya. Nah, kalau ini diputar-putar ya. Nah. Oke, ini diputar-putar nih kan udah ada lubangnya. Nah, udah ada lubang. Nah, saya kasih telur. Nih, telurnya saya kasih ke sini ya. Tuh, masukin. Nah, udah, tinggal tutup, angkat. Nah, oke ya. Udah, tinggal gini-gini saja. Udah. Oh, nih tangan saya sampai begini. Apa-apa. Nah, jadi bentuknya begini. Saya balik. Apa? Nah, ini harus ada sedikit ini ya, ada kuping-kupingnya nih. Nah, jadi udah diputar-putar tadi, terus dilubangin. Udah dilubangin, masukin kuning telur ya. Udah dilubangin, ditutup deh udah. Nah, tutup, terus kita tekan-tekan. Udah begini, langsung cemplungin. Nah, cemplungin ya teman-teman. Nah, gini. Saya pakai alat. Nah, udah masuk. Nah,
Jadi mudah sekali ya bikinnya ya teman-teman ya. Saya ulang lagi nih karena yang bulan kemarin atau minggu kemarin juga saya udah bikin beginian, tapi ini saya nggak ada kerjaan kayaknya nih live-nya. Bikin gini lagi. Atau kata Bunda Deni Putmah, makan lagi, makan lagi, makan lagi, katanya begitu ya. Ya, jadi itu dibentuk kuping ya. Oke, jadi udah dapat satu, saya ambil lagi. Ini saya di belakang ya, muter-muternya. Jadi ini saya adonannya saya adon kembali. Oke, dan saya putar-putar kembali ya tuh teman-teman. Nah, jadi ini mungkin teman-teman lebih senang ngelihat saya ngelubangin empek-empeknya ya dan masukin telur gitu. Jadi mungkin lebih gampang gitu kan caranya. Tinggal muter-muter doang terus dilubangin. Padahal ini sebelumnya caranya waduh harus diulenin dulu. Dikasih dulu air es, terus dikasih nguleninnya lama ya, kurang lebih 1 jam, terus diputer-puter lagi. Nah, ini udah gini saya puter-puter lagi. Oke, saya terus aja diputer-puter dulu ya, apa-apa. Ya, pokoknya jangan pada traveling aja ya. Jadi ini traveling kulineran nggak apa-apa, ini traveling kuliner ya namanya. Oke, dan ini udah digiling-giling kembali. Nah, ini tengahnya karena belum ada lubang, saya kasih lubang. Jadi ini fungsinya buat masukin telur ya. Oke, saya putar-putar kembali. Nah, oke, diputar-putar kembali ya. Jadi ini putar terus. Nah, jadi bikin empek-empek ya begini ya, diputar-putar. Nah, putar-putar dia sampai berlubang dan ini mirip kayak sumur ya. Nah, mirip kayak sumur. Oke, dan langsung kasih ini telur ya tadi. Nah, telurnya dibikin setengah setengah butir ya, tapi ini putihnya nggak semua. Nah, gini ya, udah masuk. Tinggal angkat ke atas, tarik. Nah, udah tinggal ditekan-tekan ya. Ya, ini ditekan-tekan. Udah. Ini gampang sekali bikinnya ya teman-teman ya. Jadi si adonannya itu biar dia nggak encer atau nggak nempel ya harus selalu pakai pegang sagu taninya ya teman-teman ya. Nah, ini udah membentuk kira-kira begini. Ini bentuknya kapal selam atau kapal nyelup ya, nggak tahu saya ini. Ya udah langsung saya ceburin. Oke teman-teman, dan biarkan apinya jangan digedein dulu, nanti digedeinnya bareng-bareng ya. Kalau udah kira-kira dapat banyak baru digedein. Jadi ini rata-rata saya muter-muter ini satu itunya kurang lebih 2 menit ya. Kalau 10, 2 kali 10 berarti 20 menit. Ya lumayan lama ya. Oke, buat Mbak Sumarmi terima kasih. Tadi saya tambahkan sebagai moderator ya. Jadi inilah caranya bikin pempek. Alhamdulillah Bunda Anggra ini ya. Mat siang kemana Kang Japan? Wah, lagi nggak ada Bunda Uti. Kang Japan lagi mabok itu, malam mabok salad. Jadi dia nggak ikut nih, ngebantuin. Biasanya ngebantuin. Kemana dia? Oke, saya ulang lagi. Ini empek-empeknya ya. Buat aku siap menyapa Green Mauti, Sumarmi, empek-empek. Oke, terima kasih. Dan ini saya putar-putar lagi ya. Ini masih ada bahannya. Oke, saya putar-putar kembali. Tapi saya mutarnya di belakang layar, nggak apa-apa. Soalnya harus mindah-mindahin layarnya ya, mindah-mindahin kamera. Rabe. Jadi, nah ini saya muter-muternya begini ya, kembali ini gampang. Nah ini udah ngebentuk begini kan, bulat.
Dan udah ini digiling-giling kembali ya. Nah, giling-giling kembali. Ini udah ngebentuk dan seperti biasa nih ibu jari saya masuk. Nah, dah diputar-putar kembali. Nah, udah diputar-putar, putar-putar kembali. Terus biar agak meral ya sedikit ya, biar agak meral. Nah, nah ya begini ya. Nah ini udah berlubang ya. Nah ini udah berlubang. Nah ini putar-putarnya begini. Nah ini udah berlubang dan tambahkan ini satu kuning telur ya sama putihnya ya setengah. Nah setengah. Oke, nah ini cangkangnya setengah ya. Oke, langsung ditutup ya dan ditekan-tekan. Oke, nah ini sama kayak tadi ya teman-teman ya, jadi mudah sekali. Ini tangan saya bobolokot begini nggak apa-apa nih. Atau nggak tahu bahasa Indonesianya bobolokot tuh apa itu aedoy, saya lupa. Malum deh bahasa Jerman repot. Jadi tangan saya ini banyak tepungnya gitu kan, ya nggak apa-apa. Ya emang beginilah. Jadi saya nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi saya perlihatkan semua bahwa kerja saya begini ya. Nah jadi kerja saya bikin pempek begini. Nah, udah begini. Jadi nyemburinya pakai ini ya, biar nggak ikut nyemplung tangan saya nih. Nah kalau dilempar kan kadang-kadang suka pecah ya. Nah udah. Oke, dan selanjutnya terus aja begitu teman-teman. Oke, Grand Mauti Dea Tesalonika mat siang. Dapur Bunda ya. Ya harus ibu jari. Kalau pakai telunjuk itu terlalu dalam ya Bunda HR, itunya nanti nggak enak lubangnya dia terlalu, bukan itu, kalau telunjuk itu terlalu nusuk ya. Jadi kalau ibu jari kan dia agak pendek, jadi untuk ngelubanginya enak kalau ibu jari. Kalau telunjuk kurang pas ya, kurang pas. Oke. Nah, mungkin nih ibu Bunda HR lebih senang melihat ibu jari masuk ke empek-empek ya. Oke, saya praktikkan kembali ya. Jadi biar paham nih teman-teman semua, cara bikin empek-empek itu ya mudah. Tinggal masukin ibu jari, diputar-putar ya. Ini saya masih muter-muter. Jadi ini emang lama ya. Nah ini udah. Pokoknya saya putar-putar aja dulu. Nah, oke. Ya, kan pakai telunjuk susah. Nanti saya coba bisa nggak pakai telunjuk? Nah, kan, nah ini beda kan. Nah ini diputer ya gini. Nah udah gini digelang-gelang begini. Nah kalau pakai telunjuk, nah megangnya susah tuh susah. Jadi nggak ada ukurannya, nggak pas nih saya pakai telunjuk ya nggak bisa. Jadi tetap harus pakai ibu jari. Nah ibu jari masuk, nah enak ya. Nah, kalau ibu jari enak. Assalamualaikum, lejat mantap. Waalaikumsalam. Oke ya. Nah, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah ya. Ini sambil hiburan ya buat bunda-bunda. Mungkin di dapur kita sebetulnya bisa ketawa juga, bisa menangis juga ya ini bikin pempek ini ya. Karena ketawanya ya ada lubangnya, menangisnya ya lama, ini kesel ya, kesel sekali. Oke ya, dah ini dilubangin terus, dah. Oke. Ini udah seperti ini, masukkan kembali kuning telur dan berikut putihnya ya. Nah ini setengah ya, setengah telur, maksudnya putihnya setengah. Oke, nah udah. Dan ini udah yang keberapa nih, tadi udah dapat 1 2 3 4 ya, 4. Oke. Nah ini terus ke atas terus. Ini biar itu saya ambil lagi tepungnya. Oke. Nah ini nutupnya harus benar-benar rapet ya. Kalau nggak rapet nanti dia keluar lagi si kuningnya ya.
atau isinya. Oke, masukkan kembali. Udah teman-teman, jadi bunda-bunda atau abang-abang, jadi begitulah cara bikin empek-empek mudah, praktis ya. Jadi hanya pakai ibu jari bisa jadi empek-empek ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Jadi itu ketawa itu sehat ya Mbak Dea, nggak apa-apa. Jadi biar pada ketawa, lepaskan saja ketawanya, nggak apa-apa. Jadi karena lebih baik ketawa daripada cemberut ya. Pokoknya ketawa aja lah yang enak-enak. Nah ini udah 4 ya. Oh baru 4. Sebetulnya masih banyak tapi kok saya ngegulung-gulungnya pegal juga ya. Ya lumayan. Oke, buat Pak Yoto terima kasih. Otter hostnya jahat katanya. Enggak jahat kok, baik sekali. Oke, buat dapur Bunda HR dari Bang Yoto. Ya, terus dapur Bunda HR, alhamdulillah dapat ilmu, dapat hiburan, saya sukses bikin PMP-nya ya. Terima kasih Bunda HR. Jadi ini bikin PMP emang rada susah ya, gampang-gampang susah. Mungkin Bunda HR atau bunda-bunda juga ngalamin tuh bikin PMP tuh gampang-gampang susah. Hasilnya biar tidak kayak karet atau kayak cilok itu bagaimana ya. Jadi itu ada trik-triknya di situ. Jadi untuk penggunaan bahannya juga harus yang bagus, dan di situ ada tingkat kekentalannya si itu perpaduan sagu taninya juga harus bagus ya. Kalau lebih bagus lagi mungkin bisa dikurangin ya. 1 kilo daging tenggiri bisa menggunakan 300 ya, bisa aja 300 tuh. Buat Bang Lejak mantap ya, saya belum tambahkan sebagai moderator ya. Buat Bang Lejat mantap terima kasih ya. Kak Dea mau Lejat mantap sukses. Aku sih nih ketawa-ketawa terus ya. Dapur SN ini empek-empek ya, terima kasih buat dapur SN. Jadi ini bunda-bunda, jadi saya ulang lagi tadi, bikin PMP itu gampang-gampang susah, dan kita diperlukan kesabaran ya untuk bikin PMP itu. Karena kalau nggak sabar ya itu tadi muncrat kemana-mana ya adonannya ya. Kalau nggak sabar kita ngadonin tepung kanjinya bakal muncrat ke muka ya. Jadi bakal belepetan tuh ya si tepung sagunya. Nah, jadi oke, Dea Jatim mau. Oke, Lejat mantap. Oh, Lejat mantap kok udah saya tambahin itunya tadi moderator. Oke, jadi ini sambil hiburan saja ya teman-teman, karena di dapur tuh kalau nggak hiburan ketawa stres juga ya. Apalagi banyak pekerjaan, mungkin bunda-bunda udah pada tahu ya. Waduh, udah kerjaan, udah ngurusin anak, ngurusin yang lain ya, harus masak juga, harus ini. Nah, kita bagaimana cara mensikapinya masak di dapur biar tetap ceria, berseri-seri ya. Beginilah, kasih hiburan sedikit ya, kasih bumbu-bumbu, kasih ramuan-ramuan. Ya itu maksudnya muncrat itu apa ya, bahasa Indonesianya tuh mancer ya, mancur, air mancur ya Bunda HR. Jadi kalau Bunda HR coba deh di rumah ya. Kok ketawa saya juga. Kalau itu nuangin ulenin si ikan gilingnya, terus kalau kita nggak perlahan-perlahan langsung dimasukin tepung kanji, itu akan muncrat ke muka kita ya. Dia akan terbang kemana-mana. Nah begitulah maksudnya ya. Jadi itunya kemana-kemana ya. Wah, buat dapur SN nih belum melihat ya, saya praktekin lagi. Ini ada yang baru gabung. Oke, karena ini saya bahannya masih ada. Nah, jadi saya praktek kembali ya. Nah, ini yang mungkin nih yang terakhir praktek udah. Ini saya putar-putar lagi nih si adonannya ya. Ini buat yang baru gabung, terima kasih banyak. Jadi ini saya masih ada praktek bikin PMP-nya, diputar-putar ya, putar-putar kembali. Nah, oke.
Dan kasih lagi adonan ya. Kasih lagi adonan ya. Tahu nih Bunda Uti kemana nih Bunda Uti? Jangan ngopi dulu nih, lihat dulu nih saya bikin pempek. Mana nih Bunda Uti? Ya, saya aja sampai bingung nih ngomongnya itu apa? Terigu itu bisa mancer ke muka saya gitu. Nah, ini udah saya lubangin lagi ya. Udah diputer-puter lagi. Nah, seperti biasa. Jadi ibu jari tetap. Oke. Nah, ini ada kalau rada-rada basah, ini dalamnya tambahin sagu ya. Ini saya tadi agak basah, jadi agak nempel. Nah, kalau begini dikasih ini enggak tuh. Jadi ini ada trik. Jadi kalau masih basah, si adonannya tambahin lagi tepung atau tepung sagunya ya. Nah, ini saya mungkin ini masih basah nih. Tuh, jadi saya tambahin dikit. Nah, jadi ada kalanya ini si adonan ini dia mengeluarkan air ya. Karena kelamaan ditunda, jadi dia si kadar airnya akan keluar ya. Nah, oke. Nah, ini. Oh, Mbak Novia Hap-Hap, terima kasih. Nah, ini ya. Ini saya ini udah lagi ngelubangin pempek. Oke. Dan seperti biasa, ini tambahkan lagi si kuning telur ya. Nah, masukin kembali. Dan ditutup kembali. Oke. Nah, ini tangan saya agak basah, saya kasih lagi tepung. Nah, begini ya, tinggal begini aja. Nah, ditekan-tekan udah. Oke ya. Nah, udah ditekan-tekan begini, tekan-tekan udah begini. Jadi ini saya langsung ditekan-tekan ya. Nah, oke. Dan ini hasilnya begini, saya balik, sebelahnya juga sama. Nah, udah gini udah tinggal dicelupin ya. Nah, jadi kapal selamnya nih nyelam ke air rebusan. Nah, udah. Nah, jadi kira-kira begitu ya teman-teman untuk bikin pempek itu ya gampang-gampang susah. Saya ulang lagi. Jadi dari awal adonannya itu harus kalis ya. Kalis juga jangan terlalu karena dia kalau terlalu kalis ini itu jadi akhirnya kayak donat nanti ya. Jadi tetap bentuknya kayak begini. Ini masih ada nih. Nih, tuh. Nah, tuh saya tuh ini masih beberapa lagi adonan ya. Oh, ini masih banyak. Tapi saya kok udah muter-muternya udah agak lumayan lemes juga ya. Nah, jadi ini masih ada 1, 2, 3, 4 lagi ya, 4 porsi lagi. Oke. Jadi begitulah teman-teman ya untuk empek-empeknya. Nah, biarkan ini Renia Vlog, terima kasih. Saya tambahkan sebagai moderator ya. Oke, terima kasih ya. Siapa tadi? Akusia, terima kasih. Terima kasih banyak. Nih karena saya penuh tepung nih tangannya, jadi saya nggak bisa menyekrol layar ya. Ini layarnya tangannya harus dicuci dulu. Mohon maaf ya teman-teman, ini kok tangan saya nggak bisa neken layar nih karena begini kan. Tuh. Ya belum matang juga ya. Wah, ya buat Akusia terima kasih banyak ya. Oke, Akusia, Bunda Dapur sayang. Nah, tadi buat Akusia. Mbak Nupia Hap-Hap, terima kasih. Terima kasih buat Mbak Akusia ya, terima kasih banyak. Rezekinya semoga dilancarkan selalu ya segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya gedein apinya ya. Deh. Oke, teman-teman. Ini saya tinggal ngaduk-ngaduk dulu. Ini ada Dea 12, Dea 12, ini Mbak Dea nih banyak muridnya ya. Terima kasih buat Mbak Dea, terima kasih supportnya.
yang selalu mensupport. Pokoknya buat teman-teman semua terima kasih banyak supportnya. Jadi sekali lagi saya akan meneruskan pekerjaan lagi. Jadi saya cukupkan sampai di sini ya live-nya, tapi kerjanya masih banyak. Di belakang pun masih numpuk, saya nggak videokan. Jadi pokoknya buat teman-teman mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau saya hanya sekedar menghibur sambil masak, sambil hiburan ya. Terima kasih buat bunda-bunda, semoga bermanfaat untuk cara bikin empek-empeknya ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Nih, buat Bang Esa Santuy terima kasih, ada Bang Suhu nih, terima kasih banyak sudah hadir juga buat Bang Esa. Waduh, salam sehat selalu ya. Bang Esa Santuy terima kasih banyak yang sudah kasih motivasi ya, suka ngasih motivasi ke teman-teman semua. Saya juga suka ngikutin nih motivasi-motivasinya. Pokoknya dari siapa aja untuk motivasi yang baik kita ambil ya motivasinya dan support-supportnya. Jadi untuk perkembangan channel ya gitu. Jadi ya saya juga untuk perkembangan ini mudah-mudahan bisa diterima di teman-teman dengan cara sajian saya, cara masak saya ya. Ya beginilah cara saya masaknya ya emang begini. Style saya emang begini ya. Jadi ya tidak bisa dibolak-balik. Kayak bikin empek-empek, kalau saya bilang dilubangin ya harus dilubangin gitu ya. Masa empek-empek nggak dilubangin ya nggak? Jadi harus dilubangin dulu buat ngisi si kuning telur ya teman-teman. Jadi maksudnya begitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ya ini enak sekali nih pempeknya nih Bang. Nih ini baru seperempat mateng. Ini tadi yang mateng udah ada segini. Nah, udah lumayan tadi. Ya, ini biasanya bikin banyak juga ya, sampai 100 sampai tangan sampai pegel nguleninnya, tapi ini saya bikin sedikit dulu karena kemarin habis Golden Week itu acara rame itu, waduh pada kosong semua stoknya ya. Oke, ada anak Nopia nih, siapa ini? Ada anak Nopia. Iya, Mbak Nopia juga ada anaknya juga ya. Terima kasih banyak buat Mbak Nopia. Kwek dilubangin memang baru masuk telurnya Sep. Iya. Ya terima kasih Bang Esa Santuy, jaga kesehatan Sep. Terima kasih banyak. Oke, sekali lagi mohon dimaaf saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya masih senang nih ngobrol-ngobrol sama bunda-bunda. Mungkin kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol tentang masakan sama Bunda HR di live ini, bagaimana cara membuat cilok biar ngembang, atau bagaimana cara membuat martabak biar ngembang, atau bagaimana cara membuat kue apem bisa ngembang, kue cucur bisa ngembang. Nah itu kan ada cara ya, ada trik, ada tekniknya ya. Kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol nih buat bunda-bunda nih. Dan tadi juga saya ke teh Nesiakik juga saya minta itu tiramisu, kalau ada waktu bisa dibikinin atau gimana, karena saya itu lupa ya resepnya. Mungkin bisa saling mengisi kekurangan atau sama-sama, karena untuk masak itu ya enak ya, bisa saling support, saling tukar ilmu ya, ilmu cara dan tata dan cara memasak ya. Mungkin begitu ya dari saya tuh. Jadi saya juga senang mengunjungi teman-teman, nggak masak aja pokoknya, yang lain juga saya kunjungin, senang ya, karena saya intinya ya senang aja. Apalagi masak memasak saya suka tontonin terus kalau pas ada waktu. Jadi biar saling berbagi pengalaman ya. Ya, kue cucurnya dapur Bunda HR itu bagus ya. Jadi ya itu juga antik ya. Jadi itu juga mungkin viral juga tuh kue cucur Bunda HR itu, karena dia bunyinya tuh lucu sekali gitu ya. Jadi berbunyi kue cucurnya. Nah, itu yang menarik ya. Jadi di situ ada trik-trik yang menarik gitu. Jadi bikin penasaran, kok kenapa sih bisa bunyi begitu gitu kan. Pasti rasanya lebih enak gitu kan. Dari bunyinya aja udah kedengaran, apalagi rasanya gitu kan. Jadi terima kasih ya buat dapur Bunda HR. Terima kasih banyak. Kadang-kadang saya juga dapat motivasi dari bunda-bunda ya.
Ya di sini empek-empek, di sana cucur ya. Ya, jadi saling motivasi aja dan masing-masing punya ciri khas ya. Jadi itu bagus sekali ya. Pokoknya di samping itu bisa buat hiburan ya. Mungkin begitu kata Bang Esa ya. Terima kasih Bang Esa Santuy. Mungkin begitu. Di samping masak ada hiburan juga, ada sharing berbagi pengalaman juga ya. Pokoknya macam-macam. Oke, buat Ica Cabi Vlog, terima kasih sudah hadir. Saya tambahkan. Nah, ini juga sama, saya juga suka melihat mukbang nonton ya, karena memakan makanan itu kayaknya enak sekali kalau di mukbang diperlihatkan ya, enak sekali ya. Oke, saya udah oke aja nih, tapi kok belum nutup. Anak Nopia der nakal ya, Budapur ya, iyalah nggak apa-apa. Nah, ini nakalnya nakal di masakan ya, karena nakalnya suka main pedas mulu nih Mbak Nopia nih. Nah, kalau nggak dipedesin nggak mau makan. Jadi Mbak Nopia tuh makannya harus dipedesin mulu, kalau nggak ada pedas nggak nafsu makan katanya begitu. Oke, terima kasih ya buat semuanya. Terima kasih banyak supportnya dan dukungannya, terima kasih. Jadi saya mau lanjutkan kerja kembali ya. Terima kasih buat Mbak Dea CS semuanya, buat Bunda HR, buat Bang Esa, Mbak Nopi, Mbak Ica, Mbak Nesia Kik, pokoknya semuanya nih, buat Bunda Uti semua. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.